Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Alvira, NIM 200751128. Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Saya mendapat tugas tentang pencernaan dan metabolisme pada makanan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Asmayulastri MPD PhD dan Bapak Ranggi Rahimu Insan SP MSI. Yang pertama, sistem pencernaan pada makanan. Pengertian sistem pencernaan makanan manusia yang pertama, dapat mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Yang ketiga, sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan, yaitu terdapat pada mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotoran melewati anus. Proses pencernaan yang A-nya berdasarkan prosesnya. Pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, proses mekanis. Yang kedua, proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Yang B, berdasarkan letak proses pencernaannya, pencernaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Yang C, makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan yang berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Proses pencernaan makanan yang pertama, ingesti. Ingesti merupakan pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi. Mastikasi merupakan proses pengunyahan makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi. Deglutisi merupakan proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti. Digesti adalah pengubahan makanan yang menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan yang terjadi pada usus halus. Yang keenam, defekasi. Defekasi merupakan pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Pencernaan pada makanan yang pertama, rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat-alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat yang pertama, gigi memiliki fungsi memotong. Yang kedua, lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Yang ketiga, kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim, amilase, dan zat antibakteri. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Setelah kita makan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan esofagus.
Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot yang mengatur jalannya makanan secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum lebih kurang 25 cm, jejunum lebih kurang 2,5 meter, serta ileum lebih kurang 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah senyawa erepsinogen yang berfungsi, yang belum aktif, yang akan diubah menjadi repsin. Yang kedua, hormon sekretin berfungsi merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Yang ketiga, hormon berfungsi sebagai merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Yang kelima, usus besar atau kulon. Usus besar merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Fungsi kolon adalah A. Menyerap air selama proses pencernaan. Yang B. Tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H. Yang C. Membentuk massa fases. Yang D. Mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau fases keluar dari tubuh, atau pengeluaran fases dari tubuh defekasi. Selanjutnya, rektum dan anus. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fases sudah dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Penyakit pada pencernaan, yang pertama, diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dapat menyebabkan gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta tidak terjadi penyerapan terhadap airnya. Konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan, di mana si penderita akan mengeluarkan fases yang keras. Gangguan ini disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kekurangan konsumsi makanan berserat seperti buah, sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang ketiga, hemoroid atau wasir. Hemoroid atau yang lebih dikenal dengan wasir yaitu membengkaknya atau pembuluh darah yang besar.
Pembuluh darah yang terkena gangguan ini berada di sekitar atau di dalam bokong, entah itu di dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Jika saja seseorang terdapat gejala wasir, maka hal yang sering terjadi seperti adanya pendarahan setelah buang air besar, adanya benjolan yang tergantung di luar anus, adanya rasa gatal di sekitar anus. Hemoroid atau wasir biasanya sering dialami oleh yang terlalu lama duduk atau wanita yang tengah hamil. Materi kedua itu metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai penyediaan bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyediaan energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Kedua, anabolisme. Yang anabolisme yang merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses anabolisme memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Anabolisme memiliki 3 tahap. Yang pertama produksi monosakarida atau asam amino dan nukleotida. Yang kedua, monosakarida adalah kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti gula sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Yang ketiga, ATP. ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino, monosakarida dan nukleotida menjadi bentuk reaktif. Yang D, asam amino. Asam amino, monosakarida dan nukleotida reaktif diubah menjadi molekul kompleksnya. Fase metabolisme karbohidrat. Yang A, gligolisis disebut juga reaksi Embden-Merov atau Embden-Merov-Parnas, merupakan rangkaian reaksi pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat atau menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Yang B, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Kelima tahap reaksi pada oksidatif asam pirufat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada reaksi tahap 1 pirufat di dekarboksida. Pada saat pirufat bereaksi dengan tiamin pirofosfat yang terkait pada pirufat dehidrogenase membentuk turunan hidroksetil dan dari cincin tiamin pirofosfat yang terkait. Yang kedua, terjadi pemindahan atom H dan gugus asetil dari TTP ke bentuk teroksidasi gugus prostetik kolipsati pada pusat enzim dihidropropil transentil membentuk asetil tioster pada gugus lipid terreduksi. Yang ketiga, molekul koenzim bereaksi dengan keturunan asetil dari hidropropil transestilase menghasilkan asetil CoA dan bentuk tereduksi sempurna. Yang keempat, bentuk tereduksi di propoil transetil dikastalisis oleh dihidropoil menyebabkan pemindahan atom hidrogen dan gugus lipoil tereduksi ke gugus prostetik VAD pada dipropil. Yang kelima, gugus VAD tereduksi pada dipropil
hidrogenase atau memindahkan hidrogen ke NAD plus membentuk NADH. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat, merupakan jalur lingkar metabolisme di mana asetat dipecah menjadi dua molekul CO2 dan air dengan menggunakan oksigen. Ada beberapa tahap dalam siklus Krebs. Yang pertama reaksi kondensasi, yang kedua reaksi isomerisasi, yang ketiga oksidasi isositrat menjadi ketoglutarat dan CO2. Oksidasi ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Pengubahan suksinil CoA menjadi suksinat. Yang keenam oksidasi suksinat menjadi fumarat. Yang ketujuh hidratasi fumarat menjadi malat. Yang kedelapan oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Selanjutnya transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Rantai transport elektron di mana NADH dan FADH2 memindahkan elektronnya ke alat angkut elektron yang berada di membran mitokondria. Transport elektron atau mengangkut elektron yang dirangkai dengan fosforilasi yang bersifat oksidasi. Pembentukan ATP dari ADP plus Pi merupakan tahapan metabolisme keempat atau tahap terakhir dari proses respirasi, yaitu oksidasi glukosa menghasilkan CO2.